Let's go le, kita begicot. Gaskeun atuh do. Cari kopi shop. Now, pay close attention to this stereo phenomenon. Halo Ces, gimana kabar kalian semua? Gue berharap kalian baik-baik saja dengan keadaan seperti pandemi ini. Dan jangan lupa nih, mengikuti protokol-protokol yang ada di sekitar kita. Nah sekarang gue lagi berjelajah coffee shop di daerah Galaksi, bener ya Bang ya? Betul. Galaksi Bekasi. Nah gue sekarang lagi berjelajah coffee shop yang bernama Ales Coffee. Nah gue sekarang langsung ngobrol nih, langsung ke founder Ales. Boleh kenalin Bang namanya nih? Halo, nama gue Aldo Ditya Putra, di sini sebagai founder Ales Industri sebenarnya. Oh, Ales Industri. Sebenarnya tuh untuk Ales itu apa berdiri dengan satu orang apa mempunyai partner nih, Bang Aldo? Ada partner sih gue. Ada partner. Tepatnya itu gue bertiga, termasuk gue dan yang kedua ada kembaran gue, saudara gue. Karena gue kembar. Terus yang terakhir ada partner teman kuliah gue. Oh, teman kuliah gue. Di bagian marketing brandingnya. Marketing desainnya. Nah, gue mau nanya untuk ke personal dulu nih Bang. Ya boleh. Sebelum lu berpikiran untuk membuka Ales nih dan lu bertiga nih ya, membuka Ales itu sebenarnya lu sebelum ini kegiatannya ngapain aja sih Bang? Apa emang lu pernah bekerja dan untuk pernah juga kayak ngikut ke seminar kayak untuk khusus ke coffee shop, jadi gue berpikiran buat coffee shop deh, apa gimana nih? Oke, jadi gue lulus kuliah itu kan tahun 2018. Habis itu gue kerja, nggak lama, cuma sekitar 5 bulan, 6 bulan, gue datang kesempatan untuk buat coffee shop gitu. Bukan coffee shop, gue nggak kebayang itu coffee shop, tapi usaha gitu. Usaha. Cuman kenapa gue ambil F&B dan itu menjurus ke coffee shop karena emang dari dulu gue zaman kuliah tahun 14-15 kan kayak kopi itu menarik banget sih menurut gue. Jadi gue termasuk orang yang suka nongkrong. Ya gue pengen lah, gue nanti pasti punya coffee shop deh. Itu kayak tahun lalu tuh kayak sebuah jawaban aja gitu. Jadi yaudah deh, yang kebayang kayak coffee shop. Gue dirikan coffee shop kan. Nah berarti kan nama Ales tuh udah pasti udah punya makna dan arti nih ya. Nah gue mau nanya untuk maknanya sih apa sih Bang? Apa emang lu tiba-tiba ya ada suatu kegiatan yang bener-bener berpikiran untuk gue buat nama untuk coffee shop ini nih, buat coffee shop gue nih apa gimana sih untuk perjalanan nama si Ales ini? Ales itu kan artinya itu Ales itu bahasa Jerman. Oh, bahasa Jerman berarti. Artinya itu kalau di Indonesia semua, bahasa Inggris all. Nah, jadi kenapa gue nama Ales itu ketika gue lagi proses mendirikan Ales itu sendiri, gue dapat banyak masukan dari orang-orang sekitar gue, teman-teman gue, keluarga gue untuk ada inilah, masukin inilah, bla bla bla, banyak deh. Gue ngomong sama partner gue yang teman gue kuliah itu, gue pengen terima deh masukan dari mereka gitu. Kalau bahasa Inggris mungkin all in one. All in one, benar. Gue cari bahasa Jerman, karena gue sempet kursus bahasa Jerman. Ada nemu Ales Univan, jadi gue ambil depan aja deh Ales. Ales. Keren sih menurut gue. Benar sih. Jadi udah dihafal lah sih. Iya benar. Dan temen-temen gue juga ngerespon gue juga sih kayak gampang dihafal. Di depannya A apa gitu gitu. Benar. Tapi untuk berdirinya Ales nih, pas tahun berapa sih Bang? Tahun lalu sih, tepatnya 20 Juli 2019. 20 Juli. Itu pertama kali pembukaan. Kan belum
kayak gue misalkan lu nih buka coffee shop nih, yang bernama Ales, belum tentu kan ya 50-50 lah, kayak buka sebuah coffee shop ada yang langsung rame, ada yang bener-bener drastis banget, belum ada pengunjungnya, belum ada pembelinya. Apa gimana sih yang lu dapetin di Ales ini pas waktu awal-awal buka? Yang awal pasti ini ya, dinamik gitu, maksudnya mungkin dari awal itu naik, kemudian nanti lu bakal ketemu yang namanya ini jenuh nih. Bulan-bulan jenuh, bulan jenuh ketika 3 bulan ke atas. 3 bulan ke atas pas lu rasain tuh. Itu ketika lu nggak bisa menjual produk lu aja gitu, tapi lu harus menjual ide lu, konsep lu kan, yang lu tau sendiri kan kopi itu kan banyak banget nih. Bener. Kekinian lu mau kopi segala macam ada gitu. Iya, bener. Anggap deh lu semua kopi itu enak, lu sekarang lu yang bisa menawarkan lebih untuk customer atau masyarakat lain apaan gitu. Benar-benar. Pasti ada. Kayak misalkan tahun lalu aja gue mungkin dia dulu ke Desember gue hampir, ya gue rugi, gue nggak namakan gue untung, tapi rugi gitu. Ketika gue menutup buku tuh sih gue ada rugi. Tapi apa yang membuat lu yakin nih kayak gue pede kayak gue pasti pede nih, pasti suatu saat nanti pasti rame, pasti akan dapat untungnya. Apa yang buat lu yakin sih? Orang-orang sekitar gue sih, jadi gue kayak bener-bener yang support lu banget ya. Jadi kayak SDM yang Ales, yang ada di Ales tuh menurut gue tuh kompeten gitu. Gue punya seorang desainer menurut gue hebat, gue punya headbar dan kitchen yang menurut gue royalitas sekali sama Ales itu sendiri. Makanya ya gue tetap fight. Gue ya ada banyak lah perubahan, makanya itu yang buat kita berubah juga. Benar. Tapi untuk Ales sendiri nih, ini berkonsep apa sih bang? Di coffee shop ini nih Ales nih? Sebenarnya ini lebih ke arah industrial. Itu sih kenapa gue industrial, karena gue basic sama partner gue itu basicnya teknik industri nih lulusannya. Jadi pikiran kenapa gak kita kayak laki banget ya, yang kayak lo pakai konsep-konsep kayak kuli, kuproy atau besi-besi. Kalau mungkin lo udah main ke Ales gitu, berarti kan kelihatan kayak besi banyak gitu. Iya benar. Tapi kayak untuk Ales nih, apa emang menjual kayak menu-menu aja, apa emang ada roastery-nya juga, apa gimana nih bang? Untuk roastery pasti belum. Roastery belum. Kayak saat ini cuman coffee and eatery, jadi ada makanannya. Jadi makanan juga kita maunya proper, karena itu pas mendirikan Ales pun kita pakai konsultan jadi untuk kitchennya sendiri. Jadi kalau lo cobain ini, karena kita termasuk kayak fokus terhadap eatery. Jadi kalau lo masuk ke Ales mungkin orang terkenalnya Ales itu sih coffee deh gitu. Cuman kalau lo lihat lagi udah main Ales nggak cuma kopi, jadi banyak banget makanan juga gitu. Tapi juga kita udah main. Tapi untuk di yang gua rasain nih, yang tadi gua nongkrong di Ales nih, di smoking area, kan kebanyakan ya, nggak kebanyakan sih, beberapa bagian coffee shop yang ada khusus smoking area yang kadang-kadang yang nggak bisa nyaman orang pendatang. Kayak misalkan gua ngerokok, misalkan ya orang ngerokok nih datang kucuk-kucuk di tempat smoking area nih, ada yang kadang-kadang di tempat smoking area itu bikin pengap dan pusing, tapi di Ales itu enggak bang, yang gue rasa itu nyaman dan nggak pengap dan juga tetap sejuk juga rasanya. Nah, apa emang lu konsepin apa gimana tuh untuk smoking area? Iya itu sih gue, walaupun gue mungkin orang jadi dasar gue kayak mendirikan Ales kan, gue paling gak mau gue disebut lu yang punya Ales gitu, gue paling gak mau. Jadi gue menganggap ya gue yang mimpin Ales. Jadi gue ketika gue udah mengatakan itu, gue menaruh orang-orang di samping gue itu bukan di belakang tapi di samping gue. Jadi gue terima masukan mereka, jadi mereka bilang gak bisa nih kalau pakai kipas doang, gak bisa nih kalau smoke gitu pakai kipas, gak bisa. Mungkin harus ada air cooler atau air conditioner. Iya benar. Ya udah, mereka bilang kayak gitu, gue harus usahakan langsung, ya tetap ada perhitungannya sih. Benar. Kayak lu lihat mesti satu gitu, karena itu mungkin batas maksimal yang bisa Ales kasih. Jadi ya tekniknya sih gitu, gue beberapa orang yang sangat sering masukkan dari tim gue. Berarti benar-benar ya saling support ya. Saling support, makanya kenapa lu bilang lu optimis banget sih masih ini. Kalau tahun lalu
lu bilang lu rugi gitu. Nah, karena gue yakin karena gue punya SDM-nya itu. Oke. Tapi kayak untuk Ales tersendiri nih, berarti ada berapa tim nih Bang untuk keseluruhannya nih orang-orangnya? Yang dari awal Ales buka sampai sekarang yang udah fix tim itu ada sekitar 7 orang. 7 orang. Termasuk gue dan partner gue yang Nah itu bagian apa aja Bang? udah ada di marketing 1, ada di bar 2, di kitchen 2. Oh di kitchen 2. Itu yang kenapa gue anggap tim itu bener-bener yang bukan masalah kerja doang, tapi kayak lo yang mengembangkan Ales gitu, yang kita 7 orang itu. Dan juga nggak bisa individual dan sendiri betul, juga ya benar. Yang kerja, ya kalau nyari orang kerja banyak, cuman untuk orang yang nemenin lu tuh agak susah. Iya, banget nih 7 orang itu bener. Kadang ya ketika lu jatuh ada yang tinggalin Alesnya apa gimana, bener ya, benar-benar. Visi gue di Ales itu untuk Ales itu kan panjang lah, tinggi lah gitu. Orang pemimpin itu pasti gitu. Cuman gue sadar kalau ketika untuk tingkat itu nggak bisa tuh lu bangun sendiri, tapi lu butuh temen lu, orang samping lu. Itu makanya gue udah membangun itu sebenarnya. Berarti pas untuk pandemi kemarin nih ya sama sekarang juga ya masuk ke new normal. Berarti pas pandemi ini apa emang Ales berhenti apa gimana nih Bang? Pernah stop dulu libur? Iya. Apa tetap buka tapi secara mengikuti protokol apa gimana? Kemarin pas pandemi lagi naik banget tuh awal-awal Ales itu cuma tutup seminggu sih. Tutup seminggu? Ya seingat gue tutup seminggu. Kemudian kita rapat dan bilang sebenarnya gue kasih tawaran malah ke mereka, tim gue mesti gimana nih, mau lanjutin apa enggak, ini kayak berat banget gitu. Oke, benar. Dan mereka bilang tetap buka deh, kita ada delivery order gitu, online juga kita mulai gerakin lagi. Kemudian malah mereka nyaranin udah kita aja yang ngantor, kita ada free ongkir deh. Oke. Dan ternyata di situ celah kita untuk mendapatkan nutupin operasional kita sendiri. Jadi gue selama 3 bulan pandemi itu ya tutupnya cuma seminggu. Dan kita berhasil melewatin itu sampai sekarang sih. Berarti kayak untuk hampir semuanya sih kena dampak di pandemi ini ya Bang ya? Benar ya? Pasti kerasa lah semuanya. Cuman ketika apa ya? Gue nggak terlalu mengambil apa ya? Melihatnya ke arah negatif dulu sih. Ketika udah musibah gitu. Yang gue rasain kemarin ketika pandemi itu kayak lu kosong banget, jalan mungkin kosong, galaksi itu kosong banget gitu. Di sisi positifnya buat Ales, gue ngerasa gue lebih sering ngumpul sama mereka. Bicarakan kayak lu, ide-ide lu, konsep lu apa lagi deh. Bahkan kayak lu bisa dibilang evaluasi. Evaluasi kesuksesan kalau lu yang pernah main ke Ales dari awal buka sampai sekarang pasti dapat perubahan, dan itu hasil kita kumpul karena corona itu. Secara tim ya. Jadi kalau kita lagi nggak ada orderan untuk kirim minuman makanan, kita lebih sering rapat gitu. Nimbrung, setup tempat, setup bar gitu, konsep karakter Ales harus diapain lagi, planningnya untuk ke depan gimana gitu. Nah itu gue anggap sisi positifnya sebuah musibah itu sih. Tapi kayak untuk lo buat Ales nih, gue buat sedikit ke duit nih ya. Untuk lu buka Ales tuh kisaran berapa sih Bang? Untuk secara seluruhnya nih, kisaran nominalnya berapa sih Bang? Kan dari kayak ada aset, furniture, kemudian itu ada jasa juga untuk gue konsultan, di 3 digit sih, tapi agak gede sih cuma karena itu termasuk riset gue juga, ya 400 sih sebenarnya. 400. Tapi kayak orang kan ada sebagian orang yang berani untuk ngeluarin dengan nominal segitu, ada yang masih rasa takut. Lu kenapa untuk berani banget ngeluarin dengan seharga 400 ditanya dengan usaha lu sendiri? Betul. Apa ya, jadi tadi gue bilang sih, gue ketika gue udah cebur ke satu bidang nih, gue ngerasa gue kayak nggak bisa lagi untuk nggak serius gitu. Ya gue harus komitmen di sini. Sebenarnya gue targetin Ales ini sebagai batu loncatan gue untuk yang lain. Makanya tadi kalau perhatiin gue ngomong pembukaan di awal, gue bilangnya Ales Industri. Ales Industri itu mungkin kayak
kalau bahasa di kita artiin gitu HVA-nya berarti semua industri gitu. Gue selalu berharap gue emang punya banyak hal yang bisa gue kerjain deh. Kayak sekarang misalkan Ales sudah berhasil bikin tim, bisa dibilang tim IO gitu. Dan itu proyek-proyeknya ada yang di Ales sendiri. Gue lagi mendirikan itu. Nah, mungkin nanti gue punya bengkel motor, punya apa dari Ales ya. Ya seperti itu lah. Kan yang tahu ya. Karena ketika lo 400 juta banyak ya, nanti insya Allah pasti itu kan di depan nanti. Sekarang gue ngumpulin untuk buka siapa yang lain lah. Untuk nutupin 400 juta itu bisa dapat. Pasti benar-benar. Tapi kayak untuk Ales sendiri nih, kayak kan di Galaxy ini banyak banget nih. Banyak banget untuk coffee shop ya. Apa berarti menurut gue ya, secara orang nongkrong tuh misalkan nongkrong di coffee shop di daerah Galaxy, misalnya namanya A nih, terus kedua Ales, apa emang khusus tersendiri kayak misalkan kayak gue pengen nongkrong ke Galaxy udah emang ke Ales aja nih, kayak gue nyamannya ini nih, kayak lu kayak kenapa berpikiran kayak kuat sih kayak untuk, padahal tuh sebenarnya ya yang gue lihat tuh Galaxy banyak banget. bener-bener Galaxy tuh kayak apa ya, kayak bener-bener tempat tongkrongan di berapa langkah, ruko, kios, coffee shop, dikit-dikit coffee shop, ke makanan. Tapi kayak lu nggak ketakutan kehilangan customer lu apa gimana tuh? Yang takut apa emang sih enggak. Cuman gue dapat tuntutan untuk gue lebih mikir keras nih untuk apa yang lu harus lakuin biar dapat pasar gitu. Itu yang gue lakuin sama tim-tim gue yang lain. Makanya dibilang pusing banget. Takut capek pasti capek karena ya itu lu nggak bakal bisa berhenti nih ketika lu jual produk dan makanan doang gitu, makanan minuman, menurut gue mati gitu. Anggapnya sekarang pukul rata. Coffee shop yang di Galaxy emang bener-bener enak semua gitu. Masuk Ales, semua enak. Sekarang pilihan untuk customer yang lain apa gitu? Nggak ada yang lain. Iya benar. Ya sekarang makanya ada beberapa strategi marketingnya, kita mengarahkan untuk arah ke nama Ales itu sendiri. Gue nggak pernah membawa nama minuman, makanan ke arah Ales itu sendiri. Tapi kayak untuk menu favoritnya nih di Ales nih, yang sering orang pesen nih, kan kadang juga pengunjung nih, orang yang beli pasti ada ya beberapa orang yang, Mas menu favoritnya apa ya di Ales? Nah apa nih Bang menu favorit? Ada Ales Good sih sebenarnya tuh, termasuk kopi susu. Jadi kayak pasarnya sih ya buat cewek-cewek, jadi mau kopi tapi nggak bisa kopi banget gitu, ya itu. Jadi agaknya rasanya kayak agak creamy, manis gitu. Tadi yang gue coba dibawa nih mojito ya, tapi enak sih. Mojito itu berarti campuran apa sih Bang? Nah itu ya benar-benar yang gue rasain di mulut sih seger banget sih. Ya bikin bener-bener badan fresh sih. Yang tadi lo cobain tuh Mojito Kalimaru itu termasuk signaturnya Ales juga. Jadi bukan mojito yang kayak biasa pakai soda terus leci, cuman memang ada beberapa racikan yang tersendiri, asam, terus lebih manisnya juga. Benar. Itu di racikan manis baru itu menunya headbar-nya. Ales sih benar-benar seger sih. Itu masuk favorit juga. Favorit juga. Di bawah Ales gue tadi. Tapi kayak lu menaruh range harga di menu Ales ini, apa kayak misalkan nih untuk di pasaran kan otomatis kan lu sebelum buka coffee shop, sebelum lu kan udah pasti kayak lu ngerancang nih, kayak lu mantau juga nih ke coffee shop pasarannya range-nya harganya berapa sih. Nah lu menurut lu dengan harga segitu worth it untuk ke pengunjung apa gimana nih? Dengan ya udah gua dengan harga segini dan rasanya udah pasti enak, ya udah cocok nih harga segini. Ya untuk menentukan harga itu kan ada beberapa aspek ya. Jadi lu nggak bisa naruh murah banget jadi lu nggak bisa nutupin operasional lu. Kayak gaji atau kemudian listrik segala macam. Jadi kayak tadi lu bilang tanyakan itu harga yang sekarang ada di Ales itu worth it apa enggak? Menurut gue sih worth it gitu. Dengan kondisi brandnya Ales yang menurut gue nggak terlalu terkenal banget gitu. Kita yang sebelah udah terkenal banget, menurut gue masih worth it lah. Seenggaknya
sekarang kita lagi tinggal kontrol kualitas aja gitu. Oke, kontrol kualitas ya. Jadi ya sekarang gue nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak ada masalah ya. Berarti kayak untuk, nah gue mau nanya ke rencana ke depan nih untuk Ales nih. Untuk secara tim ke depannya gimana sih Bang? Untuk rencananya? Sekarang beberapa, kalau untuk Ales Coffee itu sendiri, gue lagi tetap merombak sesuatu tempat nih, setup tempat yang masih merasa kurang nyaman gitu. Kayak misalkan di smoking room masih ada banyak lah yang mau dirombak. Kemudian itu salah satunya. Yang kedua mungkin dari marketing itu sekarang udah lebih ngarahin ke sebuah acara gitu sih untuk mengembangkan karakter di Ales. Makanya gue udah buat tim sendiri. Dan berharap tim itu sebenarnya nggak untuk Ales tapi untuk ya lu bisa berdiri sendiri, namanya vakansi itu. Lu berdiri sendiri deh, gimana caranya bisa bikin duit juga. Benar-benar. Gue emang ya apa sih, kalau kita ngomongin bisnis kan pasti mau untung kan. Iya benar. Gue ngomong mereka ya lu ketika mau kasih duit lu harus untung juga. Gue mau untung sendiri gitu. Iya. Ya sekarang kemudian ada kolaborasi sih. Termasuk Ales dari tahun ini banyak mengadakan kolaborasi dan itu berhasil. Ya. Itu untuk nilainya ke branding Ales sendiri, bukan untuk sales ya, tapi langsung ke branding sih. Itu lebih penting. Tapi kayak untuk si Ales sendiri kayak menurut gue ya, untuk secara pribadi gue, untuk Ales menurut gue udah, kalau gue ya nyaman sih Bang. Nyaman, dan kayak tadi lagi untuk smoking room menurut gue nyaman sih. Soalnya ya yang tadi bilang ya, beberapa coffee shop ada yang ya untuk smoking room kayak lu kayak pasti kan kayak untuk ngerjain tugas nih dulu nih, kuliah udah pasti kan ke tempat coffee shop ada yang nyari smoking roomnya ya. Ada yang misalkan ketika lu nggak nyaman, kayak lu ngerokok kayak nggak nyaman, kayak rasanya pengen balik, ya nggak sih? Nah tapi sih menurut gua sih kayak Ales tuh ya udah gue nyaman, terus juga sejuk. Menurut gua sejuk sih, dapet sih, enak sih parah. Adik gue malah sebelum ada ruangan ini kan, ruangan ini termasuk baru ya. Awal tahun baru dibuat yang smoking room itu. Tadi malah belum gue saking gue malesnya punya smoking room tuh, karena kan maintenance-nya lebih AC pasti lebih, lu harus lebih di mesin terus segala macam, terus ini bakal bau, maintenance-nya banyak lah. Terus tadi belum kepikiran kalau bakal ada smoking room, gue bilang nggak mau deh, tetap non smoking room. Cuman tadi itu banyak yang bilang udah smoking room aja gini bla bla bla. Nanti efeknya balik sih. Benar-benar kerasa ya. Emang banyak nyari smoking room gitu. Iya benar. Gede, dingin, dan ada yang nggak bising gitu. Untuk cukup, dan thank you banget nih Bang, kayak lu udah bisa berkesempatan waktu nih ngobrol sama gua nih. Nah untuk masalah IG-nya nih Bang, di Ales apa sih IG-nya nih? Untuk media sosial Ales ada di Instagram. Username-nya ales.coffee. Ales.coffee. Ya silakan follow, karena ketika lu sering kesini kita follow back deh. Ya follow deh. Karena kita menjadi artisan. Tapi kayak untuk art yang di bawah nih, kayak lukisan itu emang kayak untuk berkonsepan kayak tadi kan yang di bawah tuh Ales industri itu ya? Iya itu. Jadi kalau lu nanya visi Ales apa ya, sebenarnya itu visi gua ada di gambar itu, Ales industri. Jadi ketika ada teman-teman dari, bahkan kayak sekarang banyak customer udah sering main di Ales, bareng dia nyaranin ide pengen peluang usaha ini, kita membuka lebar. Jadi boleh deh kalau misalkan mesti nyambung Ales, kita gerakin bareng aja gitu. Itu ya sekarang semua industri mungkin kalau bilang rakus ya sebenarnya sih bukan masalah rakus, tapi berapa asiknya ketika lu ngerjain sesuatu itu. Itu kan terus hal baru juga buat dia. Jadi yaudah sih kita bareng deh, boleh nggak? Terus bareng. Tapi kayak untuk di online nih, pemesanan Ales ada di mana aja nih Bang? Ada di GoFood sama GrabFood juga. Ada GrabFood ya. Berarti tinggal nyari apa nih namanya nih? Ada Ales Coffee, udah ada. Ales Coffee aja ya, berarti ketik ya. Untuk berarti patokannya nih di daerah Galaksi di mana aja nih Bang? Untuk patokannya nih?
Untuk teman-teman yang mau ke Ales, itu ada di pintu arah keluar Jati Asih, silakan. Jadi gampang sebenarnya kalau dari. Juga ada Google Maps-nya ya di Instagram ya? Di Google Maps udah ada, review juga. Oke. Karena itu penting buat kita. Benar-benar. Oke, thank you banget nih Bang untuk kesempatan waktunya. Ya. Untuk Berjajah Coffee Shop. Thank you banget untuk semuanya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you. Tos corona duluan. Oke, thank you semuanya.